Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa bersyukur kepada Zat yang kabirun basiron, Zat yang maha mengetahui lagi maha melihat. Banyak orang di antara kita mengatakan bahwa saya telah bersyukur kepada Rob yang kami sembah, tetapi cara bersyukurnya salah. Maka hal itu dikarenakan karena minimnya ilmu. Inilah yang harus kita pahami, bahwa bersyukur itu penting, tapi jauh lebih penting adalah cara bersyukur, dan itu harus dengan ilmu. Surga itu identik dengan ilmu syar'i, sebagaimana ikan identik dengan kolamnya. Dan siapapun manusia yang menjauhkan diri dari ilmu, maka dipastikan tidak akan selamat dunia dan akhirat. Ini sesuai perkataan Imam Syafi'i. Ketika Allah memudahkan perkara hasanah kepada kita, di mana salah satu bentuk hasanah itu adalah ilmu, maka kajian semacam inilah yang membahas kitabullah dan sunnah diperlukan agar terlepas dari jahil atau kebodohan. Semoga yang kita kaji pada saat ini, yang sebentar lagi, bisa merangkai amal ibadah, dan apa yang kita lakukan ba'da subuh ini merupakan bagian hasanah yang terbesar, yang besar, yang Allah berikan kepada kita. Kepadanya kita bersyukur, kepadanya pula kita menggantungkan segala urusan. Sholawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang manusia yang hidup bersama manusia yang lain selama 63 tahun. 23 tahun beliau mendapatkan wahyu, 23 tahun beliau mendharma baktikan kehidupannya kepada masyarakat sekelilingnya, yang tadinya orang-orang atau masyarakat itu hampir saja tergelincir ke neraka, tapi atas doktrin beliau, atas arahan beliau, atas contoh beliau, orang itu terlepas dari surga. Ikhwan fillah rahimakumullah, sudah 10 hari kita di salah satu bulan yang menjadi tamu kita, tamu yang sangat luar biasa, tamu yang sangat istimewa. Tamu itu namanya apa? Arba'atul Hurum, 4 bulan haram. Antara lain adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah tegaskan di surat 9, surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatai syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram.
Bapak-bapak dan ibu yang Allah rahmati, ada tafsir klasik, yaitu salah satunya adalah Imam Abdullah bin Abbas. Beliau mentafsirkan ayat ini bahwa di 4 bulan ini Allah akan lipat gandakan pahalanya. Puasa kita pahalanya beda dengan bulan-bulan yang lain. Sholat Jumat kita, infak dan sedekah kita, puasa Senin Kemis kita, mendatangi majelis zikir seperti ini, pahalanya beda, dilipat gandakan. Oleh karena itu, yang perlu diingatkan kepada hamba yang dhaif, juga kepada bapak dan ibu yang ada saat ini, janganlah ketinggalan momen ini, karena kita masih ada baru 10 hari, berarti artinya masih ada 20 hari kesempatan. Tapi juga gitu, di tafsir klasik ini dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abbas, ketika kita berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, maka dosanya juga dilipat gandakan. Oleh karena itu, ini mari kita sama-sama bisa melalui bulan Arbaun Hurum ini dengan baik dan benar. Ikhwatal Islam wal iman, di banyak surat yang ada di Al-Quran sejumlah 30 juz itu, kira-kira ada 15 surat, ada 15 ayat di 15 surat tentang apa? Tentang kematian. Yang salah satunya apa? Adalah di surat 7, surat Al-A'raf ayat 34. Walikuli umatin ajal. Setiap umat mempunyai ajal, mempunyai batas waktu hidup. Sementara di surat yang lain, di surat 31 ayat 34 dikatakan, wa ma tadri nafsu bi ayatin tamut, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia mati. Kemudian sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Tabrani nomor 4278, Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril. Salah satunya adalah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Kata malaikat, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, kamu akan mati. Artinya kalau malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, artinya juga kepada umatnya, dan kita ada di umatnya. Suratul Mukminin wal Mu'minat, ayat-ayat dan sabda Rasul tersebut mengingatkan kita tentang kematian. Oleh karena itu, bagaimana kita preparasi, bagaimana persiapan kita menuju kematian? Yang jelas, kalau umur saya 63 tahun, berarti perjalanannya kepada kematian, artinya kepada Allah adalah sudah 63 tahun. Suatu saat akan nyampe, bertemu dengan Allah. Amin, Allahumma amin. Nah, untuk itu salah satunya adalah, yang pertama adalah kita harus berbekal. Allah tegaskan di surat 2 ayat 197, wattazawadu fa innaka khairu zadid taqwa. Berbekalah, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Oleh karena itu, salah satu bentuk takwa itu adalah menghadiri majelis zikir atau majelis ilmu semacam ini. Yang kedua adalah apa? Doa. Sebenarnya banyak nih, ada beberapa macam, tapi yang saya ketengahkan di saat ini hanya 2 saja. Pertama adalah ada yang namanya berbekal, bekal kita ada takwa. Yang kedua adalah doa.
Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa, dan niscaya doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah, karena Allah itu murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Allah itu marah kepada siapapun manusia yang tidak mau berdoa. Nah, hal ini tertuang di dalam hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alallah ghadaballahu alaih." Barang siapa yang tidak meminta, barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka kepada orang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kalau Allah murka, nggak ada tempat lain di bumi ini. Kalau kepada keluarga, salah satu keluarga kita murka atau marah, mungkin masih bisa. Tapi kalau Allah murka, selesai sudah. Go to hell. Pergi ke neraka itu. Ya. Oleh karena itu salah satu doanya itu ada doa yang disunahkan diamalkan setelah membaca tasyahud akhir. Tadi kita tuh sebelum salam. Ada satu doa ternyata. Dan ini banyak orang sudah lakukan. Nah, yang mendasari statement ini apa? Adalah itu ada di Riyadhus Shalihin yang kita pelajari setiap hari Senin ba'da maghrib sampai Isya itu. Hadis nomor 1500 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayu da'i asma'u?" Doa apa yang didengar oleh Allah? Beliau bersabda, "Jaufal lailil akhir wa duburos sholati." Doa di pertengahan malam. Ya tadi kita sebelum ke masjid, insya Allah di antara kita banyak yang melakukan sholat tahajud dan berdoa, "Ya Allah, ampuni aku." Itu yang didengar oleh Allah. Kemudian apa? Wa duburos sholati. Setiap selesai sholat wajib. Artinya apa? Sebelum salam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, yang dikatakan hadis yang dikatakan hasan. Menurut jumhur ulama, hukum membaca doa ini setelah tahiyat akhir sebelum salam adalah sunnah. Meski sunnah, ada banyak keutamaan yang diperoleh oleh umat muslim yang mengamalkannya. Hadisnya itu apa? Yaitu tentang membahas tentang 4 hal. Permintaan kita ini kepada Allah adalah 4 hal. Permintaan saya dan ibu, bapak-bapak, permintaan ana wa antum 4 hal. Dan Rasul selalu berlindung darinya. Jadi Rasul saja uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, apalagi kita tentunya harus kita ikutin. Ini ada di hadis riwayat Muslim nomor 588. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Tapi stressing kita, penekanan kita di yang pertama tadi, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan urutan pertama dari 4 hal tersebut agar terbebas dari azab neraka jahanam. Kenapa? Karena neraka adalah bagian dari akhirat
di mana lamanya waktu 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi yang kenapa Nabi menempatkan tentang azab jahanam ini di nomor 1, karena ternyata 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Ini statement ini ada dasarnya, yaitu di surat Al-Hajj surat 22 ayat 47. Dan ternyata yang dimasukkan ke surga itu bukan orang yang kaya, orang miskin, tentu yang beriman. Orang kaya bisa juga, tapi banyak. Kita lihat nanti. Orang miskin dimasukkan surga itu duluan. Sebagaimana sabda Nabi di dalam dari Abu Hurairah. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Majah nomor 4122 dan Tirmizi nomor 2353. Rasulullah bersabda, "Yadkhulu fuqara'u al-mu'minin al-jannata qoblal agniya." Orang beriman yang miskin, ini syaratnya beriman juga. Orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang kaya. Kok bisa begitu? Ya pertama, salah satunya itu di fuqara itu lebih dulu masuk surga itu karena ada hadis yang mengatakan bahwa kalau pertanyaannya orang kepada orang miskin, ini analog saya, perkiraan saya, nggak punya harta, tapi tetap beriman, tetap jadi orang soleh. Tapi kalau orang kaya, pertanyaan 2, harta mau dari mana dan kamu belanjakan untuk apa? Fima fa'ala wa an mali min ainak tasabu fa wa fima anfaqahu. Ada 2 pertanyaan. Tapi kalau orang miskin nggak punya harta, rumah aja ngontrak, motor aja butuh, nggak ada masalah. Tapi tersoleh. Karena tujuan kita bukan di dunia. Dunia ada hanya sarana. Kelak di akhirat itu tujuan utama kita. Jamaah pecinta ilmu syar'i, kita nggak pernah paham Bapak-bapak dan ibu-ibu, nggak pernah sadar, jarang sadar. Atau malah nggak tahu dosa manakah yang membuat kita masuk ke azabi jahanam. Kita nggak tahu. Mungkin sebelum akhir balik atau mungkin setelah akhir balik tapi belum tersentuh oleh dakwah. Ya kan banyak di antara kita ini termasuk yang ngomong ini. Datang ke masjidnya, sering ke masjidnya setelah gede, setelah di Jakarta. Di Jawa ya gitulah. Jadi kenapa? Di sana bisa jadi belum tersentuh dakwah. Nah, karena ada satu peringatan Rasulullah SAW yang harus menjadi renungan kita. Itu di hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6007. Masya Allah Bapak dan Ibu-ibu, ini menggetarkan, membuat kita bergetar. Ternyata seperti ini. Apa sih hadisnya? Apa sih sabda Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, "Al-jannatu aqrabu ilai ahadikum min siraki na'lih." Surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya. Kalau tali sandal kan di kaki kan dekat banget. Tapi surga lebih dekat daripada itu. Tetapi wan naru mislu dzalika, neraka juga seperti itu. Masya Allah, hati-hati. Surga dan neraka itu lebih dekat daripada sendal kita. Artinya apa? Kita nggak tahu yang mana yang bisa menjebloskan seseorang itu ke neraka jahanam. Siksa yang paling kecil di neraka itu ketika
kaki kita tersentuh mau itu bara api, tapi yang mendidih otak kita. Masya Allah, itu yang paling kecil gitu. Nah, pertanyaan adalah kenapa neraka dan surga itu lebih dekat dengan tali sendal? Para ulama menjawab karena kita tidak tahu di antara amal kita yang kita lakukan, amalan mana yang bisa mengantarkan ke surga atau ke neraka. Masya Allah Bapak, kita nggak tahu, oleh karena itu kita tetap harus istiqomah. Kita lihat contohnya apa? Para salafus saleh, salah satunya apa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang muadzin, seorang mujahid, orang yang berhijrah. Tapi yang membuat Bilal masuk surga adalah beliau menjaga kesuciannya, selalu berwudu dan sholat sunat wudu. Dan ini ketika Isra Mi'raj ditanya setelah pulang, Rasulullah, kalau bahasa kita nih, lalal, kok gue dengan bahasa kita? Kalau Rasul tidak seperti bahasa anak, kira-kira seperti ini. Kok kamu tuh, kamu masih hidup, tapi terompahmu atau sendalmu tuh ada di surga. Dan ternyata Rasul tidak marah, Rasul mendiamkan itu. Artinya apa? Diperbolehkan. Begitu juga dengan neraka. Kita tidak tahu dosa yang mana yang bisa memasukkan kita ke neraka. Maka Nabi SAW memberikan contoh untuk berdoa. Nah ini dia doanya, yaitu apa tadi? Ketika sebelum salam, a'udzubika min adzabi jahannam. Ini dilakukan pas sholat, bisa dilakukan sepanjang sholat. Artinya apa? Kalau kita sholat 5 waktu, itu saja 5 kali, belum sunatnya, belum tahajudnya, belum witirnya, dan semuanya. Banyak yang bisa kita lakukan. Doa itu bisa sampai bisa berpuluh-puluh dalam satu hari. Lalu kita merenung, ya Allah, dosa-dosa yang telah saya lakukan, ya Allah, hamba-Mu ini nggak tahu dosa mana yang berpotensi melimar hamba ke neraka, ya Allah. Oleh karena itu akhirnya kita mulai paham bahwa doa ini sebagai penawar dari semua doa yang telah kita lakukan. Artinya bersamaan. Masya Allah, doa itu penting Bapak dan Ibu-ibu. Karena doa itu bisa merubah nasib kita di akhirat, sebagaimana doa itu bisa merubah nasib kita di dunia. Jamaah penduduk surga rahimahumullah, kesimpulannya kultum pada pagi ini apa? Seperti hadis riwayat Muslim yang nomor 2588 yang tadi, yang kita doa sebelum salam. Dan sebaiknya kita harus selalu mengimprove, memperbaiki atau meningkatkan makom kita, kedudukan kita kepada Allah. Makin lama makin soleh, makin benar. Sampai kapan? Sampai hatta tak tiakal yakin, sampai dengan datangnya yakin. Apa itu? Kematian. Sampai mati kita tetap harus berdoa. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, itu kultum kita, kultum saya pada pagi ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk Abdullah, hamba Allah yang dhaif ini. Dan walau alam bisawab, al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin, kepada Rabbmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.